kembali lagi bersama saya Agilia Putri Angitasari, NPM 2103050006 dari kelas 5A PGSD Universitas Magelang. Di sini saya mengambil video untuk memenuhi asesmen akhir semester mata kuliah Literasi Data, Teknologi dan Manusia yang diampu oleh Bapak Aris Setiawan, MPD. Adapun saya di sini akan berbicara video yang sudah dibahas di kelas tadi atau sudah ditayangkan di kelas tadi, yaitu mengenai bagaimana pandangan Anda terkait dengan dua guru yang mendedikasikan dirinya untuk mengajar di daerah pelosok negeri, yaitu di daerah Alor, tepatnya di daerah Nusa Tenggara Timur di SD Negeri Pajang Pandang. Nah, berbicara tentang literasi data, teknologi dan manusia itu sendiri, memiliki definisi bahwa literasi data, teknologi dan manusia itu merupakan kesadaran dari masing-masing individu untuk survival atau menyelamatkan diri keluar dari zona nyaman, try new to our life, atau mencoba hal-hal yang baru untuk hidup kita. Literasi data, teknologi dan manusia itu mengajarkan kita atau memberikan pandangan kepada kita untuk intinya itu kita harus keluar dari zona nyaman, karena akibat dari COVID-19 kemarin ya, yang tentunya membuat kita itu jadi kaum malas dan kaum rebahan. Namun ternyata di luar sana itu ada dua guru hebat yang bernama Ibu Vera dan juga Bapak Fauzi, yang mampu memberikan contoh kepada kita bahwa kita itu memang harus bergerak dan keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, Alor sendiri merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan di Indonesia itu belum merata, dan Alor termasuk daerah tertinggal serta daerah perbatasan dengan Timor Leste, belum terjamah pendidikan. Alasan lain mengapa pendidikan di sana itu tidak maju dan SDM-nya itu tidak unggul dari daerah yang lain, karena pertama, berjalannya waktu semenjak kehadiran dari dua guru inspiratif dan guru yang mau mendistribusikan dirinya untuk ditempatkan di pelosok negeri untuk membantu pendidikan anak-anak di sana, pandangan masyarakat itu menjadi berubah, karena ternyata pendidikan itu memang sepenting itu meskipun dalam keterbatasan tempat ataupun fasilitas yang ada. Namun masyarakat setempat mulai membuka mata mereka dan menyadari bahwa pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang ada di desa Alor. Kemudian menurut saya itu kedua guru tadi membuat saya ya sebagai calon guru buat membuka mata saya kalau ternyata itu samping guru itu ada pekerjaan yang mulia, namun di sisi lain guru itu juga merupakan pekerjaan yang berat kalau menurut saya. Karena apa, meskipun ya semulia-mulianya guru itu tidak semua guru mampu memiliki literasi manusia, literasi data manusia itu seperti Ibu Vera dan juga Bapak Fauzi. Nah, selain itu menurut saya kan di pelosok negeri untuk membantu pendidikan anak-anak di sana, pandangan masyarakat itu menjadi berubah, karena ternyata pendidikan itu memang sepenting itu meskipun dalam keterbatasan tempat ataupun fasilitas yang ada. Namun masyarakat setempat mulai membuka mata mereka dan menyadari bahwa pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang ada di desa Alor. Kemudian menurut saya itu kedua guru tadi membuat saya ya sebagai calon guru buat membuka mata saya kalau ternyata itu samping guru itu ada pekerjaan yang mulia, namun di sisi lain guru itu juga merupakan pekerjaan yang berat kalau menurut saya. Karena apa, meskipun ya semulia-mulianya guru itu tidak semua guru mampu memiliki literasi manusia, literasi data manusia itu seperti Ibu Vera dan juga Bapak Fauzi. Nah, selain itu menurut saya literasi data, teknologi dan manusia itu mengajarkan kita atau memberikan pandangan kepada kita untuk intinya itu kita harus keluar dari zona nyaman, karena akibat dari COVID-19 kemarin ya, yang tentunya membuat kita itu jadi kaum malas dan kaum rebahan. Namun ternyata di luar sana itu ada dua guru hebat yang bernama Ibu Vera dan juga Bapak Fauzi, yang mampu memberikan contoh kepada kita bahwa kita itu memang harus bergerak dan keluar dari zona nyaman tersebut.
Nah, Alor sendiri merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan di Indonesia itu belum merata, dan Alor termasuk daerah tertinggal serta daerah perbatasan dengan Timor Leste belum terjamah pendidikan. Alasan lain mengapa pendidikan di sana itu tidak maju dan SDM-nya itu tidak unggul dari daerah yang lain, karena pertama putus sekolah, banyak anak putus sekolah, kemudian hambatan ekonomi yang menyebabkan anak-anak di sana itu orang tua itu tidak memiliki pandangan kalau pendidikan itu seperti itu. Kemudian kesulitan akses untuk menuju ke kota, kemudian gurunya itu yang ada di sana itu tidak dari lulusan S1. Nah, untuk itu Ibu Vera bersama Bapak Fauzi tadi, mereka memiliki skill 8 skill dari literasi data, teknologi dan manusia tadi, seperti communication skills, kemudian leadership skill, kemudian management skill dan sebagainya. Mereka pada intinya itu memiliki skill untuk survive atau menyelamatkan diri dan melakukan hal-hal baru di daerah Alor tersebut. Itu mereka memiliki seperti misi, yaitu yang pertama itu anak-anak diberikan pandangan atau diberikan penguatan bahwa mereka itu harus menyukai sekolah. Mereka harus menyukai sekolah, kemudian menyukai sekolah, cinta sekolah, bisa membaca dan menulis, juga cinta tanah air. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa hal tersebut masuk dalam communication skills. Nah, dengan literasi data dan teknologi manusia tadi, skill-skillnya, Bu Vera berarti kan mengomunikasikan bahwa sekolah itu seperti ini loh nak. Dengan sekolah itu kalian bisa menciptakan atau menjadi generasi yang berguna bagi masa depan bangsa kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bersiap mengabdikan diri untuk mengabdi di daerah yang ditempatkan. Nah, Ibu Vera sendiri sudah bisa mengabdi dan juga sudah bisa membawa perubahan, agen change atau apa itu? Nah, agen perubahan lah pokoknya bagi masyarakat Alor. Kemudian Ibu Vera juga meyakinkan bahwa anak-anak di daerah Alor itu merupakan bagian Indonesia. Karena apa? Sebelumnya anak-anak di daerah Alor itu tidak mengetahui kalau mereka itu ternyata bagian dari Indonesia. Mereka itu tidak tahu, mereka hanya tinggal di Alor. Nah, semenjak ada Ibu Vera dan Bapak Fauzi ini yang mulai mengenalkan sedikit demi sedikit, seperti mengajarkan bagaimana upacara bendera, kemudian menyanyikan lagu-lagu nasional, kurang lebih seperti itu. Jadi itu juga menurut saya termasuk bagian dari communication skills. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, Ibu Vera dan Bapak Fauzi itu bisa membuat pikiran masyarakat itu menjadi terbuka terkait dengan pendidikan. Karena apa? Sebelumnya itu hanya kepala desa saja, mantan kepala desa saja yang merasakan keresahan. Beliau itu sangat memiliki cita-cita yang mulia, yaitu mendirikan sekolah dasar. Nah, namun SDM manusianya yang belum unggul, jadi impian itu hanya sebatas angan saja. Nah, namun karena adanya Bapak Fauzi dan Ibu Vera ini tadi, maka pada tahun 2015 bisa terrealisasikan dan berdiri SD Alor tersebut. Pada intinya teman-teman, berdasarkan apa yang kita sudah lihat di video tadi, ayo kita semua menjadi agen perubahan bagi dunia pendidikan. Apalagi kita sebagai guru di masa depan, kita harus mampu bangkit, kita harus survive, kita harus mampu memerangi diri sendiri yang sudah terlanjur malas, terlanjur nyaman. Kalau kita tidak disuruh, kita tidak akan bergerak. Nah, namun kita harus memerangi diri sendiri. Ya, memang sangat sekali memerangi diri sendiri itu, karena mau menciptakan perubahan apapun itu harus bergantung pada diri sendiri. Berlaku juga bagi saya sendiri. Saya akan memerangi diri saya sendiri. Saya juga akan mencoba untuk keluar dari zona nyaman, dan saya akan mendedikasikan diri saya menjadi guru meskipun tidak di daerah pelosok. Namun saya
bercita-cita ingin membangun generasi bangsa Indonesia yang cerdas melalui pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.